Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Bentar dulu dah. Ini Ripan mau disclaimer dulu karena ini Ripan bakal ngebahas ya sesuatu hal yang agak sedikit krusial, yaitu ngebahas tentang perpajakan di Indonesia dan juga kita bandingkan dengan perpajakan yang ada di Malaysia. Mungkin kalau misalkannya kita lihat secara komparasinya bakal bikin sebagian orang bakal serangan jantung dah. Bakal bener-bener milih kah? Tahu gini mah nggak bakal SNI dah. Tapi Ripan bener-bener kembali disclaimer dulu kalau misalkannya video yang Ripan buat ini hanya sebatas untuk edukasi, sarana pengetahuan untuk kalian semua. Siapa yang tahu gitu ya bang, ini kok pajak di Indonesia setahunnya kok jutaan, tapi di Malaysia kok cuma ratusan ribu. Ini kenapa dah? Nah Ripan bakal jelasin dah. Apalagi kalau misalkan mah udah ngomongin ngebahas balik nama gitu ya, di Malaysia mah gampang dah ya, udah serba otomatis. Ini kita di mari harus bolak balik ke sono kemari cuman buat balik nama kendaraan doang, kagak sekalian ganti KTP gitu mah ya. Nah tapi intinya kembali lagi di disclaimer, konteksnya untuk edukasi, jadi jangan ke-trigger dulu dah ya. Buat kalian semua jangan terlalu marah-marah ntar di kolom komentar. Janji dah pokoknya ke Ripan. Gimana ya gitu dah ya. Dan ya beberapa mobil yang bakal Ripan contohin, misalnya Toyota Avanza 1,5 2019, maksudnya Toyota Avanza 1,5 liter atau 1500 cc, mobil semiliar umat yang jadi andalan banyak keluarga di Indonesia. Yang ini mobil juga ada di Malaysia, tapi lu pada pernah apa kagak kepikiran gimana sih pajak kendaraan ini kalau misalkan nyaman ya kita bandingin antara Indonesia dan Malaysia. Ini kayaknya kalau misalkannya di Malaysia emang lebih murah, sementara di Indonesia biaya pajak dan urusan administrasinya ribet. Tapi ini ada alasannya sebenarnya, makanya Ripan bakal bahas. Jangan dulu ke trigger ya, ini edukasi ya, edukasi pokoknya mah. Kalian yang follow IG Ripan nanti bakal Ripan follow back nih kalau misalkannya gak percaya ya. Linknya ada di deskripsi dan juga pin kolom komentar. Anjay, makasih banyak deh Bujang. Nah pertama Ripan bakal ngomongin dulu perbandingan pajak tahunan. Tapi sebelum itu mungkin di sini Ripan bakal ngejelasinnya agak sedikit tahan karena jiwa roastingnya sedikit bakal menggebu-gebu. Tapi kalau misalkannya jiwa roastingnya diposisikan bukan di tempatnya, takutnya nanti ada yang agak sedikit sensitif. Jadi mohon dimaklumi ya, ini channel roasting kan ya. Pertama Ripan bakal jelasin dulu tentang pajak tahunan dari Toyota Avanza 1,5 ini. Maksudnya 1,5 liter tahun 2019 di Indonesia. Nah, pajak kendaraan bermotor atau PKB dihitung berdasarkan NJKB atau ya nilai jual kendaraan bermotor yang ditentukan pemerintah daerah. Semakin tinggi NJKB suatu kendaraan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Nah, NJKB Toyota Avanza 2019 sekitar 150 juta. Ya tergantung daerah ya. Lalu pajak tahunan atau biasa disebut dengan PKB rata-rata 3 sampai 3,5 juta per tahun. Kembali lagi tergantung daerah. Lalu ditambah biaya SW DKLLJ atau ya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan 143.000. Total pembayaran pajak tahunan sekitar 3,5 juta per tahun. Itu di Indonesia. Kita lihat dah, kita sempilin, kita langsung tengok ke negara kita tetangga Malaysia, negara Upin Ipin. Sekarang kita lihat pajak kendaraan di Malaysia. Pajak kendaraan di sana disebut dengan road tax (TAX) yang dihitung berdasarkan kapasitas mesin kendaraan, bukan dari harga jualnya, daerahnya, segala rupa nih itunya. Karena emang Toyota Avanza pakai mesin 1500 cc. Pajaknya sekitar 90 sampai 150 ringgit Malaysia per tahun. Coba tebak berapa? Mungkin mikirnya 150 itu 1.500.000 gitu ya. Bukan. Kalau misalkannya dirupiahkan itu ada di angka 300 sampai 500.000. Baik, tanpa ngurus segala rupa ini itu, tanpa ngomongin daerah-daerah ini itu, udah otomatis semuanya termasuk langsung jadi 500.000 per tahun. Jadi ya road tax Toyota Avanza itu kurang lebih ada di angka 90 sampai 150 ringgit Malaysia, sekitar 300 sampai 500.000 per tahun. Jadi kalau misalkannya kita bandingin pajak kendaraan di Indonesia hampir 7 sampai 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan di Malaysia. Kenapa bisa gitu? Makanya langsung lanjut bayar dulu, jangan dulu lu pada udah tahan dulu nih. Kalau misalkannya beraknya udah keluar api, tahan dulu, takutnya ntar kepalanya udah merah mau ngebeledak ya. Granat ya, tahan dulu. Ada informasi lebihnya karena pasti ada alasannya kenapa Indonesia kita ini bener-bener bisa dibilang agak rumit dan mahal gitu deh ya kan.
pajak di Malaysia lebih murah? Simak dengan baik ya. Yang pertama kita lihat dari sistem pajak yang emang lebih sederhana. Di Malaysia, pajak kendaraan hanya berdasarkan kapasitas mesin. Sedangkan di Indonesia, pajak dihitung berdasarkan NJKB, ditambah pajak progresif jika punya lebih dari satu kendaraan. Makin banyak kendaraan makin kaya, makin mahal, intinya mah gitu. Yang kedua, tidak ada pajak progresif. Nah, di Indonesia, kalau lu pada punya lebih dari satu kendaraan, pajak kendaraan kedua dan seterusnya naik drastis karena terkena pajak progresif. Di Malaysia, mau lu pada 10 mobil pun punya di garasi, pajaknya mah tetap sama, kagak ada istilah pajak progresif. Lalu yang ketiga adalah karena fokus subsidi transportasi umum. Nah, pemerintah Malaysia memberikan banyak subsidi untuk transportasi umum sehingga tidak perlu membebankan pajak tinggi kepada pemilik kendaraan pribadi. Udah mah kendaraan pribadinya murah, dikasih banyak subsidi buat transportasi umum dah. Kagak nyaman gimana itu mah. Nah, di Indonesia, pemerintah masih mengandalkan pajak kendaraan sebagai pemasukan utama. Lalu yang ketiga adalah kita bakalan bahas tentang biaya mutasi dan masalah balik nama. Kok di Indonesia ribet Bang Riban, mahal. Selain pajak tahunan, ada lagi yang bikin pemilik mobil di Indonesia agak sakit pinggang, sakit kepala, sakit dompet panas namanya, yaitu biaya mutasi dan balik nama. Nah, proses ini wajib dilakukan kalau kendaraan pindah kepemilikan atau pindah provinsi, ya kan? Sayang biayanya kagak murah. Nah, di Indonesia, bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB sekitar 10-12,5% dari NJKB. Ya, bisa mencapai 15 juta untuk Avanza 2019. Gede apa kagak duit 15 juta? Kocak, lumayan bisa kebeli NMAX STNK only. Lalu ada biaya mutasi buat pindah provinsi misalnya, ada di angka 600 sampai 1 juta. Lalu ada biaya administrasi kayak cek fisik, penerbitan STNK, BPKB baru dan lain-lain bisa mencapai 2 sampai 3 juta rupiah. Bayangin, belum ngomongin masalah BBNKB, biaya subsidi, belum juga administrasinya siapin 20 juta cuman buat pindah kepemilikan. Apalagi kalau misalkannya pindah provinsi. Di Malaysia nih ya, biaya tukar nama kendaraan ada di angka 100 sampai 200 ringgit Malaysia, sekitar 300 sampai 700 ribuan dah. Terus ya tidak ada biaya tambahan ribet, udah jadi 700 ribu doang. Jadi di Indonesia biaya balik nama bisa mencapai belasan juta rupiah, bahkan sampai mungkin 20 juta. Sementara di Malaysia cuman ratusan ribu rupiah saja. Jadi gak heran banyak orang di Indonesia lebih memilih tetap pakai nama pemilik lama daripada bayar mahal balik nama. Lalu deh ya, poin topik utamanya mengapa Indonesia punya pajak yang ribet. Pertama, pajak kendaraan jadi sumber pendapatan daerah. Nah, pajak kendaraan menyambung pendapatan besar buat pemerintah daerah. Kalau misalkannya terlalu murah, daerah bisa kehilangan pendapatan. Sedangkan kita tahu daerah kita kan banyak, luas, yang pastinya perlu fasilitas dan akomodasi dan juga subsidi, misalnya jalan gitu kan. Jalannya kan emang sebagian besar bagus di Indonesia. Lalu yang kedua, banyak biaya tambahan. Pajak di Indonesia nggak cuma PKB, tapi juga ada BBNKB, SWDK LLJ, pajak progresif, lalu ada biaya administrasi dan lain-lain. Belum pada udah deh, selanjutnya. Sementara di Malaysia sistemnya jauh lebih simpel, bayar sekali beres dah tuh udah. Lalu yang ketiga, kurangnya subsidi untuk kendaraan pribadi. Malaysia lebih memprioritaskan transportasi umum dan memberikan keringanan pajak kendaraan pribadi. Indonesia lebih mengandalkan pajak kendaraan sebagai pemasukan utama. Coba kalau misalkannya di Indonesia bisa memberikan subsidi terhadap kendaraan umum, sepertinya hal ini bakal merubah sudut pandang orang-orang buat tidak ketergantungan dengan kendaraan pribadi. Jadi ya intinya kalau kendaraan di Indonesia jauh lebih mahal dan lebih ribet dibandingkan di Malaysia, karena di Indonesia pajak tahunan bisa 7 sampai 10 kali lipat lebih tinggi. Belum lagi biaya mutasi dan balik nama yang bikin mumet. Kalau di Malaysia semuanya lebih sederhana dan lebih mudah. Ya karena ada alasannya seperti yang tadi Ripan bilang, untuk menyumbang pendapatan besar buat pemerintah daerah. Terus untuk kepentingan pajak juga yang kembali lagi untuk ke masyarakat. Segala uang kas dari warganya yang masuk ke negara itu pasti balik lagi untuk memfasilitasi kebutuhan warga dan masyarakatnya. Dan ini emang seharusnya udah terjadi di negara kita tercinta ini. Mengetahui jumlah warga kita banyak, daerahnya juga luas, yang pastinya negara perlu akomodasi dan pemasukan. Ya tapi
gitu dah pokoknya mah dah. Intinya nih ya, harapan buat Indonesia ya, semoga bisa mengevaluasi segala sesuatu hal sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya dengan lebih efisien lagi, yang pastinya tidak memberatkan masyarakat dan tidak membuat sesuatu hal tampak rumit yang sebenarnya mah bisa lebih mudah, apalagi bisa memberikan kemudahan untuk masyarakat dengan memberikan fasilitas yang bermanfaat juga. Intinya mah gitu. Tapi mungkin faktanya kita juga gak bisa menutupi fakta. Kalau misalkannya kita ngomongin data di sini, mungkin misalnya terkait fasilitas, kemudahan untuk masyarakat terkait transportasi, fitur dan segala rupa ini tuh mungkin masih banyak, belum pemerataannya itu masih kurang. Jadi masih banyak masyarakat yang belum bisa merasakan dari dampak positif pajak dari kendaraan yang masuk ke kas negara gitu intinya mah. Ya intinya doa terbaik dah ya buat negara kita Indonesia tercinta ini pokoknya mah.